Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada yang pagi ini sedang persiapan untuk bekerja atau hari ini pagi ini sedang monitor chart untuk memastikan ada peluang di pagi hari dan membuat satu pemetaan khususnya di XAUUSD hari ini hari Rabu 10 November 2021 jam 6.40 yang kebetulan market baru berjalan satu candle sehingga masih cukup jauh, cukup banyak peluang yang bisa kita ambil. Sebelum masuk di sana kita lihat dan kita review pergerakan satu hari kemarin. Di pagi hari kita sudah berikan satu analisis setidaknya gambaran umum potensi yang bisa terjadi dimulai dari pergerakan candle yang terbentuk sebelumnya. Ini arah kecenderungan potensi masih bergerak naik. Dari high dan low-nya kita perhatikan, dari low-nya kemudian high-nya makin meninggi, kemudian sempat koreksi berada di level psikologi ditolak kembali. Kemudian melewati resistennya, breakout di sana dan mulai bergerak terus naik. Dari pergerakan ini kemarin kita sudah memberikan gambaran bahwa market berpotensi masih akan lanjut naik dengan tekanan sellernya. Ya, kita lihat di awal pembukaan hari yang kemarin dibuka dengan dominan warna hijau, artinya akan ada tekanan seller, tetapi masih didominasi oleh buyer ya. Kemudian kenyataannya seperti apa? Di awal kita berikan dua potensi sell stop dan buy stop di 18.23 dan buy stopnya di 18.27. Kemudian buy stopnya kena, sell stopnya pun kena ya. Tinggal pinter-pinter kita mengambil mana yang kita dahulukan. Di atas ada floating ya, masih ada floating. Kalau ini lotnya sama tentu masih akan terkunci ya, terkunci tetapi masih dalam batas yang wajar karena jaraknya cukup aman 276, bukan terlalu jauh sehingga masih memudahkan kita untuk terus memantau dan monitor perkembangan selanjutnya. Kemudian ketika naik turun marketnya masih berada di ring yang sama. Begitu kita lihat di bawahnya, kita lihat ada level psikologi, kita buka dengan sell stop di sana 18.19 dan kena sehingga punya sell yang double banyak satu. Nah, cara mengantisipasi bagaimana? Cara mengantisipasinya tentu nanti mana arah yang lebih dominan. Ketika masih berada di ring yang sama, artinya masih dominan, masih belum ada yang dominan, masih belum ada yang menguasai, marketnya masih seimbang, naik turunnya sama. Tentu kalau melihat kondisi seperti ini pasti kita deg-degan karena selnya dua kena, buy-nya satu. Namun ketika kita terbiasa ya dengan tidak melihat eh, jarak yang cukup jauh atau dengan kita eh, tetap memastikan ketahanan kita kuat, lotnya masih dalam batas yang aman meskipun ada dua sel, tetapi kita tidak cukup panik, tidak panik untuk segera melepas ya. Ketika turun selnya buy-nya tidak segera kita lepas misalnya, untuk menahan misalkan terjadi nanti pergerakan yang lebih ekstrim, yang lebih dominan, mengingat ringnya masih berada di kisaran yang hampir sama. Atau misalnya ketika dia berada di bawah ya, berada di bawah, kita bisa lakukan salah satu bisa di close, misalnya yang terdekat kita close ya.
Selagi masih dalam batas yang wajar, kita bisa lihat bagaimana market itu ada kecenderungan ya. Selagi belum ada kecenderungan, maka sementara kita bisa tunggu sampai betul-betul lebih kuat. Nah, bagaimana kita bisa menahan psikologi seperti itu sementara marketnya cenderung masih sideways ya, marketnya cenderung belum ada yang dominan. Tentu recovery yang bisa kita lakukan, recovery yang bisa kita lakukan. Ya, apakah kita close yang buy-nya atau kita bisa close yang sell yang paling bawah, yang terdekat di sana. Ya, tentu simulasi ini harus banyak kita lakukan, harus banyak kita coba karena memang betul-betul membutuhkan latihan yang banyak atau membutuhkan skill yang mumpuni ya. Kalau kita baru dalam kondisi kena dua-duanya, ya pasti bingung, pasti panik. Karena itu harus terbiasa dengan manajemen recovery, harus terbiasa dengan ketahanan. Pastikan dari ya, floating yang ada tidak melebihi 20% modal. Kita sudah selalu sampaikan, pastikan floating yang ada tidak melebihi 20% dari modal. Ketika sudah mendekati, maka yang terjauh, yang paling jauh atau lot yang paling besar yang membahayakan harus di cut loss. Kalau kita lihat yang buy-nya mungkin ya, buy-nya kalau misalkan terlalu jauh, batas resikonya sudah tercapai atau 500 pip, mungkin bisa di close lebih awal. Kemudian selanjutnya di batas atas kemarin juga ada level psikologi di sini. Nah, ini untuk menguji nanti apakah kuat atau tidak. Kita perhatikan candle demi candle ada penolakan-penolakan banyak sekali di sana. Artinya di area di situ eh, menjadi resisten yang kuat ya. Ada resisten yang kuat tentu berpeluang tekanan ke bawah itu juga luar biasa. Tetapi karena turunnya masih berada di wilayah yang dekat dari masih berada di area koreksi, maka kita bisa menunggu sampai betul-betul breakout di area koreksinya ya. Di koreksinya di mana? Di sini adalah area koreksi. Kita tandai biar nanti untuk memastikan kuat atau tidaknya. Nah, berada di area ini adalah wilayah koreksi. Sehingga misalnya market bergerak turun, berada di wilayah koreksi dan terpental, maka yang harus kita perhatikan adalah kondisi yang terjauh, kondisi yang eh, berdekatan dengan level psikologi ini. Ya, mengingat tidak bisa segera turun, maka kita bisa antisipasi, bisa di close bagian yang terjauh, bagian yang eh, bersentuhan dengan level psikologi. Ya, ketika berada di level psikologi dan tidak breakout, ini berarti eh, berpotensi akan memantul kembali. Ketika berada di level psikologi tetapi breakout, maka berpeluang untuk lanjut. Ya, ini harus sering coba dan harus kita perhatikan dengan baik. Ketika berada di level psikologinya, ini berada di retracement ya. Ini berada di retracement dan di sebelah kiri ada level psikologinya. Kemudian ditolak, bahkan dikonfirmasi dengan candle warna hijau, artinya buyer memang kembali akan mengikuti track sebelumnya, kembali menguat ya, meskipun harus diuji lagi di level psikologi di sana ya. Terbukti dari warna hijau ini kemudian mencoba untuk kembali naik, ditolak, mencoba untuk breakout, gagal ya. Mengingat juga masih berada di area yang sama, berada
di area yang dekat dengan pembukaan, artinya masih berkekuatan seimbang, belum ada yang dominan. Tentu cukup sulit dalam kondisi seperti ini kita menentukan titik entry-nya, meskipun ada gagal breakout, meskipun ada banyak rejeksi. Bukan berarti seller dia akan mendorong lagi dengan kuat, ya, karena banyaknya penolakan menunjukkan seller itu kuat, tetapi masih berada di area berdekatan dengan harga pembukaan atau berdekatan dengan bukaan awal, dan ini masih berkekuatan imbang sehingga belum ada yang dominan, bukan berada di tren. Kalaupun ini shooting star tapi bukan berada di puncak tren, bukan berada di resisten, sehingga tidak valid kalau kita menggunakan ini sebagai shooting star, sebagai acuan. Nah, ketika dia mencoba untuk turun kembali, ternyata gagal ini, ya, ternyata gagal. Sekali lagi, ini bukan berada di puncak sehingga sulit untuk menjadikan ini sebagai acuan. Karena pada akhirnya kembali naik, setelah naik breakout, bukan malah naik lagi tapi kembali dikembalikan oleh seller. Sehingga kekuatan ini namanya kekuatan yang seimbang. Kekuatan seimbang berada di ring yang sama, ya, perhatikan selnya mencoba untuk kembali menekan, berada di wilayah yang sama, berada di retracement, kembali ditolak, maka ini adalah berada di area konsolidasi yang betul-betul sulit untuk kita menentukan. Dalam kondisi yang sulit untuk menentukan, maka bisa kita siasati dengan menurunkan time frame kita. Kita bisa mengambil di time frame M15, ya. Nanti di M15 akan ketemu peluang dan potensinya, ya. Di M15 akan ketemu, ya. Perhatikan ketika dia naik ada petunjuk di sana mulai turun, kemudian ketika mulai berbalik ada petunjuk penolakan, kemudian ada kondisi, ada inside bar dan sebagainya, ada peluang untuk kita masuk di sana. Oke, ini di analisis kemarin, kita evaluasi yang kemarin. Berikutnya untuk hari ini kita coba untuk kembali memetakan potensi pergerakan 1 hari ke depan. Secara visual, secara kasat mata masih kita lihat buyer masih dominan, ya. Dilihat dari time frame yang besar pun sama, ya, buyer masih dominan. Kemarin kita lihat di D1 itu buyer masih akan dominan, tetapi karena mengingat ada pengurangan, ada momentum yang berkurang, maka pasti akan ada tekanan seller. Nah, tekanannya ini hampir sama dengan volumenya, meskipun kembali buyer menguasai, tetapi setidaknya ada penolakan yang cukup besar di sana, ya, 500 sekian. Nah, dari candle yang terbentuk setidaknya kita bisa melihat dulu di sebelah kiri. Kita perhatikan di sebelah kiri ada banyak sekali penolakan, ya, hati-hati. Di sebelah kiri ada banyak sekali penolakan, ada 1, ada 2, kemudian 3, bahkan terakhir kemarin di sini ditutup dengan posisi buyer yang cukup tebal di atas, tetapi jangan lupa ada wilayah yang sangat kuat di sana, namanya wilayah level psikologi, bisa menjadi resisten yang kuat di sana. Ini bisa menjadi resisten yang sangat kuat, ya, bukan 1 kali 2 kali tapi berkali-kali. Ini menjadi resisten sehingga hari ini berpeluang untuk turun, ya. Hari ini berpeluang tekanan seller akan sangat kuat. Kemudian kita lihat di time frame yang kecil, di H1. Di H1 kita lihat di H4 dulu lah. Di H4 dulu sama halnya dengan di D1, H4 ini luar biasa, masih berkekuatan tinggi, berada di trend up, berada di trend naik, ya, dilihat dari kondisi yang ada ini. Ya, perhatikan tetap buyer masih dominan, masih betul-betul secara kasat mata kita lihat trennya ke atas, sehingga buyer masih dominan.
Kemudian kita lihat eh, tutupan hari ini ya masih kurang 6 menit ditutup ya. Kita lihat nanti bagaimana tutupannya. Kalau melihat pergerakan yang ada kurang 6 menit ini dengan kondisi candle yang terbentuk merah, maka kemungkinan besar masih ditutup dengan kondisi yang merah, sehingga kita bisa hampir memastikan bahwa bahwa seller masih akan dominan di bukaan candlenya ya. Seller masih akan dominan. Sehingga ini meyakinkan dan memperkuat posisi buyer. Buyer masih akan kembali pullback nantinya. Nah, dari sini kita bisa setidaknya membuat satu perkiraan simulasi di mana kita bisa menempatkan titik-titik terbaik kita untuk entry-nya. Di sebelah kiri ada level psikologi yang terdekat. Ya, di sebelah kiri ada level psikologi yang terdekat di 1826,66. Ini untuk menguji nanti ketika dia turun apakah bisa kuat atau tidak. Kemudian kita bisa taruh di sana untuk entry-nya. Kita bisa taruh di sana untuk entry-nya. Jangan terlalu jauh ya. Kita lihat dulu jaraknya. Oke. Kita bisa taruh di sini dengan sell stop-nya. Sell stop-nya. Kita bisa taruh sini dengan sell stop-nya, kemudian di bawahnya kita bisa ambil memanfaatkan koreksi yang ada dengan buy limit. Ya, kenapa kita manfaatkan buy limit? Karena memang tekanan buyer yang masih kuat, kemudian ini kita manfaatkan untuk mengambil koreksinya. Di bawah kita juga bisa manfaatkan dengan buy limit. Ya, kita buy limit ini. Ya, kita bisa manfaatkan buy limitnya di sana. Kemudian buy limit ini yang kita masukkan tentu hanya bersifat sementara, karena kalau sudah seller sudah mendominasi, seller sudah breakout di sana, maka kemungkinan besar akan lanjut turun ya. Kemungkinan besar akan lanjut turun ya, karena hari ini dominannya warna merah, tekanan buyer kuat, tetapi berada di puncak ya, berada di level puncak di H4 maupun di D1, berada di area tahanan yang kuat, berada di resisten, maka cukup rawan untuk kita mengambil posisi buy ketika berada di level psikologinya. Sehingga ketika kita mau entry, ketika kita mau memanfaatkan peluangnya, tentu harus betul-betul melihat bahwa dia sudah benar-benar melewati level psikologinya. Dia betul-betul sudah melewati level psikologinya. Di atas ada level psikologi 1823. Nah, saya akan memberikan entry yang terdekat di sini ya. Manfaatkan peluang yang terdekatnya. Kita bisa lakukan buy stop dulu di sini di 1831, di buy stopnya 1821, 1831 ya. 1831,75. 1831,75. Kemudian kita hanya akan fokus kembali ke ke buy setelah dia breakout di 1833 ya. Kita bisa masukkan di sana buy stop kembali di atas itu di 1833,09. Apakah harus kita dengan menggunakan buy stop dan sell stop, buy limit, buy sell limit?
Tidak, ini hanyalah pemetaan utama. Ini hanyalah pemetaan secara umum di pagi hari dan simulasi yang bisa kita berikan. Untuk selebihnya nanti menyesuaikan kondisi marketnya, selebihnya nanti melihat perkembangan yang ada. Bukan berarti harus selalu ini, bukan. Ini adalah untuk eh, setidaknya pertimbangan. Kemudian di mana kita nanti letakkan TP dan SL-nya ya, selalu ditanyakan. Buy stop di sini artinya kita bisa taruh TP-nya di atas di 18.32, atau kalau terlalu kecil ya diambil di atasnya. Ya, targetnya kurang berarti kita ngambil yang di atasnya 18.33. Kemudian SL-nya di mana? SL-nya selalu kita ditanya, SL-nya di mana? Karena itu di awal belajar materi yang sudah kita sampaikan. Ya, jangan berkomentar dengan gayanya sendiri, tapi pelajari materinya. Karena yang sudah kita sampaikan ini tentu tidak jauh dari materi yang sudah kita sampaikan. SL itu bisa kita tentukan sendiri, di bawahnya kita bisa mengambil 300 pip, bisa mengambil 1%, 2%. Tentukan sendiri. Ya, tentukan sendiri di mana kita sesuai atau di mana kita ikhlas bahasanya. Merugikan eh, atau meresikukan modal kita ketika dia berbalik. Ada yang sampai 500, ada yang sampai 800, bebas. Yang penting tidak sampai ribuan. Kalau sudah ribuan itu terlalu jauh. Bisa dengan persentase 1%, 2%. Bisa dengan 300, 500 pip dan sebagainya. Jadi jangan kita langsung dicekoki, ini buy-nya di sini, TP-nya di sini, SL-nya di sini. Itu enggak belajar nantinya. Ya, hanya mengikuti kata orang dan itu belum tentu benar. Yang menjadi fokus kita adalah bagaimana supaya kita bisa membangkitkan teman-teman ini menjadi trader yang mandiri. Setidaknya kita pancing dulu, diuji dulu, jangan langsung pakai real account kalau tidak pernah pengalaman, tidak punya basic ilmu yang kita berikan. Ya, bahkan mungkin yang tidak paham, yang belum pernah ikut belajar dan bahkan hanya melihat satu dua video, kemudian melihat yang kita sampaikan ini bingung. Ya, ini kok modelnya kok seperti ini. Harus tentukan buy dan sell-nya. Coba tentukan buy dan sell-nya. Ya, makanya perbanyak nonton videonya biar tahu nanti materinya. Ya, ketika ini nanti tidak disentuh misalkan, ya kita close. Ketika jelang jelang ada rilis news, ya di close semuanya. Posisi pending order di close. Bagaimana ketika ini eh, saya ngambil posisi sell di sini, ya ternyata kesentuh kemudian marketnya naik, maka recovery. Jangan hanya bengong, jangan hanya melihat. Kita sudah sampaikan di awal ada manajemen recovery. Ya, bagaimana manajemen recovery-nya? Di manajemen recovery harus sudah kita pahami kapan kita membatasi kerugian. Ya, ketika marketnya berbalik, maka sudah dibatasi. Kerugian itu bisa ambil 1 hingga 5%. Diingat ini. Kemudian bisa menggunakan 300 hingga 800 pip. Ini kita uji, kita yang bisa ngerasakan karena modalnya kita punya. Saya modal terlalu kecil, saya tidak mau yang berani yang tinggi, ya silakan. Saya modalnya cukup, saya ngambil yang lebih besar biar peluangnya masih ada, peluang untuk kembali masih ada, ya silakan. Tidak bisa disamaratakan. Jadi ini harus di angka 100 pip atau berada di angka 200 pip, tidak bisa disamaratakan dengan begitu. Jadi satu orang, satu trader dengan trader lainnya tentu punya tingkat kecemasan yang berbeda. Ketika berbalik yang harus dilakukan recovery, dilakukan batasan rugi, bukan dipentelengi, bukan dilihat saja. Ya, kalau mau betul-betul jadi trader yang sehat, trading yang sehat, yang selalu
memahami konsep money management dan risk management ya. Bukan hanya cari minta buy di mana, sell di mana. Kemudian ketika salah menyalahkan, oh ini katanya suruh buy ternyata kok marketnya turun panjang. Ini bodoh amat orangnya. Tidak tahu bagaimana konsep di dalam trading itu ada manajemen risiko. Bahkan sudah kita sampaikan berulang kali, tidak ada yang pasti di dalam trading, apalagi analisa. Analisa itu hanyalah bantuan kita untuk membaca kemungkinan terbesarnya, dan kemungkinan itu bisa berbalik, gitu ya. Jadi perbanyak latihan recovery namanya. Ya, perbanyak baca, perbanyak lihat videonya, biar semuanya nanti kita kita dalami, kita pahami. Jadi bukan langsung di awal mintanya buy sell di mana, kemudian cari yang valid ya. Mana ada, saya pun sama. Saya pun ketika entry tidak selalu valid, ada kalanya juga salah. Tetapi bukan berarti bukan menjadi persoalan ketika kita entry salah. Karena selalu ada jalan pemecahan, selalu ada manajemen recovery. Ini harus diperhatikan, bukan cari yang valid-valid saja. Tidak ada yang valid. Kalau cari yang valid ya itu pasti nanti yang kita dapatkan sakit hati dan kecewa. Ya, karena itu betul-betul harus difahami semuanya. Ketika ini misalnya saya ambilkan posisi buy limit di bawah ini misalkan. Ternyata marketnya turun. Ya, ternyata marketnya turun panjang. Nah, kemudian menyalahkan, loh ternyata itu katanya suruh buy limit atau suruh buy. Buy ini adalah pending order. Ketika tersentuh kemudian sudah koreksi langsung di close, bukan dipentelengi, bukan nunggu profitnya yang banyak, yang besar. Sebaliknya ketika marketnya panjang tidak ada koreksi, ya yang berlaku adalah manajemen recovery. Perhatikan, di reevaluasi, di reanalisa. Kalau ini sudah break di sana, artinya sudah melewati level psikologinya. Ya, buka perasaan, buka logika kita. Buka logika kita. Kalau sudah didominasi seperti ini, apa yang bisa kita kerjakan? Tentu berbalik arah, itu tidak ada jalan lain. Satu, harus cepat di cut loss. Salah satu jalan yang paling cepat untuk bisa mengatasi ketika marketnya berbalik adalah cut loss. Bukan hanya dilihat. Ketika dia menyentuh level psikologi berikutnya, hati-hati di situ. Ya, meskipun dia breakout, maka breakout ini pun tidak bisa kita serta-merta gunakan. Ya, setidaknya kalau masih di tengah kita bisa manfaatkan space yang ada, ya, space yang ada di antara jarak level psikologinya. Tapi ketika berdekatan maka ini sangat riskan, berbahaya karena berpotensi mantul kembali. Sebaliknya ketika berikutnya panjang, nah ini kita bisa manfaatkan di sini untuk entry sell. Sementara yang transaksi kita yang terkena ini harus dikawal berapa kerugiannya. Nah, ini kan sudah bergerak berapa ini, 1000 sekian. Artinya kalau ini menyalahkan entry-nya tidak segera dilakukan tindakan, ini berarti tidak memahami konsepnya, tidak memahami manajemen risiko, tidak memahami pergerakan marketnya. Marketnya sudah betul-betul kuat turun, fokus kita ke sell. Kemudian transaksi kita perhatikan ketika betul-betul sudah jauh meninggalkan batasan resikonya. Nah, sudah kita sampaikan, batasan resiko kita bisa dengan persentase, bisa dengan pip ini. Perhatikan, angkanya diperhatikan, bukan hanya kita lihat eh, analisanya harus valid, mana ada, tidak ada yang paling valid sekalipun. Sekelas profesional pun, sekelas Joe Soros pun, bahkan tidak pernah satu pun yang mengatakan valid. Bahkan yang disampaikan, pesan yang sering disampaikan ke trader itu adalah beliau ini bukan orang yang benar-benar tidak pernah melakukan satu kesalahan, tetapi selalu memperbaiki kesalahannya. Ya, selalu memperbaiki kesalahannya. Seorang trader yang hebat bukan dia yang selalu profit dengan analisanya yang akurat, tetapi dia selalu
mau belajar dan memperbaiki kesalahan. Ini pesan seorang trader yang betul-betul mendunia, yang bisa waktu itu pernah mengguncang ekonomi dunia. Dia tidak pernah menyampaikan ini analisanya valid, dia punya analisa yang akurat. Tidak ada yang pernah begini. Yang dia sampaikan bagaimana kita selalu belajar dengan kesalahan, selalu memperbaiki kesalahan. Ini yang paling utama. Jadi bukan yang validnya. Ketika salah kita koreksi. Belajar banyak di manajemen risiko, belajar banyak manajemen recovery. Termasuk kita juga membaca eh, potensi pergerakan, probabilitasnya kemana. Kalau masih ternyata salah, ya tadi yang paling utama adalah bagaimana manajemen risiko kita terapkan. Sekali lagi di materi sebelumnya sudah kita banyak sampaikan bahwa manajemen risiko menjadi bagian vital yang harus kita kuasai. Bukan hanya analisa. Analisa saya tempatkan di nomor 3. Ya, karena analisa selalu berpeluang salah. Ya, tapi kalau manajemen risiko semakin banyak kita uji, semakin banyak kita praktekkan, semakin membuat kita mumpuni, mampu menyelami market itu kondisi apapun, baik naik maupun turun, baik transaksi kita itu salah atau benar, kita tidak menjadi masalah karena sudah terjadi, sudah banyak pengalaman mengatasi. Baik, mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau pagi-pagi ini saya sudah ngegas. Tujuan saya adalah mengingatkan teman-teman yang masih belum memahami, masih fokus pada analisa yang valid tanpa atau dengan tidak mengabaikan manajemen risikonya. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit.